Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada, hayya nashkurullah azza wa jalla biqiraati alhamdulillahirabbil alamin wa nusolli ala nabi biqiraati Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di channel IB Times, sebuah channel cerdas berislam dan kanal moderasi Islam. Dan pada sesi kali ini saya akan berbicara tentang salah satu prinsip dari toleransi, yaitu kebebasan beragama di dalam Al-Quran. Kebebasan dan hak untuk beragama merupakan persoalan krusial dalam agama-agama. Masalah ini terus mengundang perdebatan di kalangan agamawan, tak terkecuali di kalangan ulama muslim, bahkan kaum awam. Walaupun sebenarnya jauh hari kebebasan beragama telah dibahas oleh para mutakallim atau teolog muslim. Dua teolog terkenal yang pernah membahas secara panjang lebar adalah Syarasani dan Ibnu Hazm. Keduanya dikenal sebagai bapak perbandingan agama di dunia Islam. Namun demikian, masih banyak dijumpai di kalangan muslim fundamentalis dan eksklusivis yang menentang keras upaya-upaya para penganjur hak asasi manusia agar hak untuk bebas beragama dan tidak beragama. Alasan mendasar yang sering dijadikan argumen penolakan adalah bahwa manusia sejak lahir sudah membawa fitrah bertuhan yang berangkat dari perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan ketika kali pertama ruh ditiupkan ke jasad mereka. Hal ini didasarkan firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim, ketika ditanya, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Kemudian manusia menjawab, benar, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dan ini diakui oleh semua muslim dimanapun. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dipilih manusia merupakan hasil pertimbangan akal sehat, termasuk menjadi manusia bertuhan atau tidak bertuhan, menganut suatu agama atau tidak memiliki agama apapun. Lalu bagaimana norma-norma Al-Quran tentang hak dan kebebasan beragama? Al-Quran telah menjabarkan hak dan kebebasan beragama dapat dijamin dan dipastikan. Pertama, norma tanpa paksaan. Al-Quran memandang persoalan beragama sebagai pilihan hakiki untuk percaya atau tidak percaya, iman atau tidak beriman kepada sesuatu yang dipandang ultim dalam kehidupan ini. Islam secara lugas dan tegas menyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Tidak ada paksaan apapun dalam memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Ayat ini meniadakan semua unsur keyakinan terhadap agama apapun yang dilandaskan atas dasar paksaan. Menurut Toba-Tobai, karena agama berkaitan erat dengan pengetahuan ilmiah, berkaitan dengan i'tiqad, bahwa keyakinan dan iman adalah urusan hati yang padanya tidak berlaku hukum paksaan dan juga tekanan. Muhammad Abduh menegaskan bahwa iman adalah unsur pokok dalam agama. Mustahil memaksakan iman dengan tekanan. Iman itu harus diiringi dengan penjelasan atau bayan dan argumen-argumen atau burhan. Pernyataan la ikraha fiddin diikuti dengan pernyataan qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Itu artinya telah tampak dengan jelas bahwa dalam agama-agama atau al-milal dan aliran-aliran anihal itu ada irsyad, petunjuk, kebahagiaan, dan cahaya. Dari sini dapat dipahami bahwa agama apapun yang dipilih sebagai jalan hidup ada kemungkinan bagi penganutnya untuk memperoleh irsyad, petunjuk, kebahagiaan, dan cahaya darinya. Kedua, norma kebebasan internal. Manusia adalah makhluk sempurna karena dimensi akal. Akal ini menjadikan manusia sebagai makhluk otonom, baik dari segi kedudukan, fungsi, dan perannya maupun segi ruhaniyah. Manusia adalah makhluk dengan kebebasan penuh. Karena itu, segala keputusan yang lahir dari kehendak dan pilihan manusia menjadi tanggung jawab individu. Allah menyatakan jaminan atas kebebasan memilih beragama atau tidak beragama.
Dalam sebuah ayat dinyatakan, inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafuro. Sesungguhnya kami telah memberi manusia suatu jalan, ia dapat memilih beriman maupun kufur. Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 3. Ketiga, norma saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keragaman agama. Lakum dinukum waliyadin dalam Quran surat Al-Kafirun merupakan suatu pembatasan. Sobat IB Times dimanapun berada, untuk itu alangkah baiknya kita sama-sama menyadari dan menyimpulkan bahwa dari penjelasan tadi, hak memeluk agama apapun itu adalah hak setiap individu. Bahkan negara sekalipun sama sekali dilarang mengurangi hak untuk bebas beragama atau berkepercayaan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Kebebasan individu tentu dengan sendirinya akan dibatasi oleh kebebasan individu lain. Demikian juga berlaku dalam hak dan kebebasan beragama atau berkepercayaan. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.